Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Marina Sari, SE, MSc, dan Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pemasaran. Di sini saya, Dini Satyara, dengan NPM 21110110056, izin untuk mempresentasikan strategi manajemen hubungan pelanggan yang akan berfokus pada studi kasus pada perusahaan IKEA. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi IKEA itu adalah sebuah perusahaan global yang bergerak dalam industri furnitur dan perabot rumah tangga. Perusahaan ini didirikan di Swedia pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad dan saat ini telah tumbuh menjadi salah satu merek terkemuka di dunia dalam industri furnitur. Sejak berdiri, IKEA ini telah menganggap setiap interaksi dengan pelanggan sebagai kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Dalam visinya untuk menyediakan desain yang fungsional dan estetik dengan harga terjangkau, IKEA sangat memperhatikan pentingnya memahami kebutuhan serta harapan pelanggan. Dalam upaya untuk mempertahankan posisi terdepannya, perusahaan ini telah membangun strategi yang berorientasi pada pelanggan dengan menyediakan lingkungan belanja yang inovatif dan menarik. Melalui desain toko yang interaktif, konsep showroom yang memungkinkan pelanggan untuk merasakan produk dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta fokus pada personalisasi dan pelayanan pelanggan yang ramah. IKEA ini telah menciptakan hubungan yang kokoh dengan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, dari latar belakang tadi, kemudian kita susun rumusan masalah tersebut menjadi yang pertama ada apakah pengertian manajemen hubungan pelanggan, yang kedua apa manfaat manajemen hubungan pelanggan, yang ketiga bagaimana strategi manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan oleh IKEA, dan yang terakhir apa pengaruh strategi manajemen hubungan pelanggan terhadap IKEA. Nah, dari rumusan masalah tersebut kemudian dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian manajemen hubungan pelanggan, yang kedua untuk mengetahui manfaat manajemen hubungan pelanggan, yang ketiga untuk mengetahui strategi manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan oleh IKEA, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh strategi manajemen hubungan pelanggan terhadap perusahaan IKEA. Yang selanjutnya di sini ada pengertian manajemen hubungan pelanggan. Jadi menurut Adrian Payne, manajemen hubungan pelanggan ini adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini melibatkan proses yang terus-menerus untuk memahami secara mendalam siapa pelanggan kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita dapat memberikan pengalaman yang memuaskan bagi mereka. Selanjutnya, di sini ada manfaat manajemen hubungan pelanggan. Jadi, melalui manajemen hubungan pelanggan yang baik, perusahaan dapat merespons lebih baik terhadap permintaan, memberikan solusi yang lebih tepat waktu, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Akibatnya, manajemen hubungan pelanggan tidak hanya menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang ada, mendapatkan rekomendasi, dan bahkan menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada penerapan strategi hubungan pelanggan oleh perusahaan IKEA. Jadi pertama, IKEA ini menempatkan pelanggan di pusat segala keputusan bisnisnya. Filosofi perusahaan ini memastikan bahwa setiap produk yang mereka rancang, layanan yang mereka tawarkan, dan pengalaman berbelanja di toko-toko mereka ini selaras dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Ini tercermin dalam desain produk yang fungsional, estetik, dan terjangkau, serta pengaturan toko yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi produk dengan nyaman.
Yang kedua, IKEA ini dikenal dengan pengalaman berbelanja yang unik. Tata letak toko yang terstruktur dengan baik, area demonstrasi produk, dan lingkungan yang ramah pelanggan membantu menciptakan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan. Pelanggan tidak hanya berbelanja, tetapi juga terinspirasi dan mendapatkan ide-ide untuk mempercantik rumah mereka. Yang ketiga, perusahaan ini secara konsisten berinovasi dalam layanan pelanggan. Penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pembelian, aplikasi interaktif, serta layanan pelanggan yang responsif adalah bukti komitmen IKEA dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, komitmen IKEA terhadap keberlanjutan juga memengaruhi cara mereka berhubungan dengan pelanggan. Dengan membentuk dengan produk yang ramah lingkungan, serta kejelasan informasi terkait keberlanjutan produk, IKEA tidak hanya menjual barang-barangnya, tetapi juga membangun kesadaran lingkungan di antara pelanggannya. Jadi selanjutnya IKEA itu memiliki beberapa program yang dirancang khusus untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Berikut ini adalah beberapa program utama yang ditawarkan oleh IKEA untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada IKEA Family, yaitu adalah program keanggotaan gratis yang ditunjukkan untuk pelanggan setia IKEA. Anggota IKEA Family ini mendapatkan berbagai manfaat seperti diskon eksklusif, hadiah ulang tahun, akses awal ke penawaran promosi, dan diskon di restoran IKEA. Yang kedua ada IKEA Business, yaitu menyediakan layanan khusus untuk pelanggan bisnis. Program ini memberikan solusi furnitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk diskon khusus, layanan desain, dan pengiriman yang fleksibel. Yang ketiga ada IKEA Family Life, yaitu adalah majalah digital yang dipersembahkan oleh IKEA untuk para anggota IKEA Family. Majalah ini berisi ide-ide dekorasi, tips, inspirasi untuk rumah, serta cerita dari pelanggan yang menggunakan produk IKEA. Dan yang terakhir ada IKEA Mobile App, yaitu aplikasi seluler resmi IKEA yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi katalog produk, membuat daftar belanja, memeriksa kesediaan stok di toko, serta mendapatkan informasi tentang penawaran dan promosi terbaru. Selanjutnya ada pengaruh strategi manajemen hubungan pelanggan terhadap IKEA. Jadi manajemen hubungan pelanggan ini memberikan banyak manfaat untuk IKEA. Eee, berikut adalah beberapa, pengaruh yang signifikan terhadap IKEA. Jadi yang pertama ada peningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, dengan strategi hubungan pelanggan ini, IKEA itu membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Melalui data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, IKEA ini dapat menyesuaikan layanan dan produknya dengan preferensi pelanggan. Hal ini membawa pengalaman belanja yang lebih memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pembangunan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Jadi dengan manajemen hubungan pelanggan yang dilakukan oleh IKEA ini dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Program keanggotaan seperti IKEA Family ini dapat memberikan manfaat khusus kepada pelanggan. Interaksi yang lebih terpersonal dengan pelanggan membantu dalam membangun hubungan yang lebih dekat, sehingga mendorong kesetiaan mereka terhadap IKEA. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dengan mengelola data pelanggan dengan baik, IKEA ini dapat memahami tren dan pola perilaku pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan persediaan yang lebih baik, menyesuaikan strategi pemasaran, dan mengoptimalkan layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada, pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Jadi pengaruh jangka panjang dari penerapan, strategi manajemen hubungan pelanggan ini adalah, untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan memperkuat hubungan dengan pelanggan, IKEA ini dapat mendorong kesetiaan pelanggan yang berujung pada pembelian ulang dan rekomendasi produk kepada orang lain. Ini membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang dan memperluas pangsa pasar dari IKEA.
Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan implementasi strategi manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management yang telah memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan perusahaan IKEA. Berbagai inisiatif yang terintegrasi dengan baik dalam penerapan CRM ini telah membantu IKEA dalam memahami, merespons, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan berfokus pada pengembangan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui program keanggotaan seperti IKEA Family, IKEA berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan untuk mempertahankan posisinya sebagai merek furnitur yang dikenal secara global. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.